Terus terkadang kita tuh juga tahu nih teman-teman apa yang mau kita capai, tapi terkadang kita nggak tahu kenapa sebenarnya kita mau mencapai goal tersebut. Mungkin teman-teman masih ada kesusahan nih untuk gapai resolusinya gitu. Mungkin yang tahun lalu resolusinya ada 100 checklist, mungkin ternyata yang ke checklist cuma satu. Nah, itu mungkin perlu dievaluasi dulu kali ya. Makanya sekarang buat ulang lagi resolusinya biar 100 checklistnya itu ke checklist semuanya. Nah, itu bisa dapetin ilmu dari Kak Dianing Lupita ya, dari narasumber di Dialog Karimmu hari ini. Oke, gimana Kak? Udah siap untuk ke sesi bincang-bincangnya? Ya, siap banget dong. Dari scale star yang ada di gambar gitu ya, nomor 1 sampai 9, yang mana yang menggambarkan keadaan teman-teman nih di hari ke-13 dari 365 hari di 2023. Oke, kalau Nisa, yang kelima ya, oke. Iya, Kayaknya aku 5 banget sih Kak. Wow, gitu ya. Gimana Nisa, kenapa 5 nih Nisa? Ternyata kejutannya banyak ya di 2023. Yes, bener banget. Teman-teman, biasanya kalau kita memasuki tahun yang baru, bener banget dari Kak Agung ya, refleksi dan introspeksi gitu. Biasanya kita akan melihat flashback ke 1 tahun sebelumnya gitu. Apa aja sih yang udah terjadi gitu ya. Ada kejadian apa nih di hidup kita gitu. Apa yang sudah baik, apa yang mungkin belum berjalan dengan baik gitu ya, dan apa yang sekiranya masih kita harus improve di tahun 2023 gitu. Makanya sangat umum banget biasanya buat teman-teman atau buat kita semua gitu ya, bikin yang namanya resolusi nih di tahun 2023 gitu, atau di tahun yang baru, kapanpun tahun yang baru, biasanya itu waktu yang paling umum untuk kita bikin resolusi. Nah, sebenarnya penelitian di Amerika itu menunjukkan, teman-teman, dari 41% orang Amerika yang membuat resolusi pada tahun 2016, cuman 9% nih, teman-teman, yang mereka itu merasa sampai akhir tahun mereka itu berhasil untuk carry out apa yang menjadi resolusi. Nah, kalau misalnya kita breakdown lagi nih datanya, ada yang menarik juga nih, teman-teman. Nah, ini adalah tingkat kesuksesan dari resolusi ya, teman-teman, berdasarkan penelitian yang dilakukan. Jadi, seiring berjalannya waktu, teman-teman, ternyata semakin sedikit loh gitu ya orang-orang yang punya tingkat kesuksesan nih di resolusinya masing-masing. Kalau teman-teman merasa atau teman-teman, aduh kayaknya gue setiap tahun bikin resolusi tapi nggak ada ininya deh ya, maksudnya nggak ngefek apa-apa, nggak terjadi juga, tenang aja teman-teman, kalian tidak sendiri gitu ya. Banyak teman-teman yang berada di boat yang sama dengan kalian. Sebenarnya penyebabnya itu sangat banyak faktornya ya teman-teman, tapi di sini mungkin aku coba jelaskan itu yang paling umum lah ya, penyebab-penyebab yang sekiranya paling umum yang menyebabkan resolusi teman-teman itu bisa tidak terwujud gitu. Yang pertama itu goalnya yang kita set itu terlalu luas gitu ya, terlalu broad. Mau achieve mungkin 300% dari targetnya. Nah, mungkin terkadang kita set target juga tidak realistis gitu ya teman-teman. Kita tidak melihat keadaan kita saat ini seperti apa. Terus kemudian ada faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kita ketika kita mau achieve target tersebut gitu ya, dan pada saat cek atau pada saat kita bikin goal jatuhnya asal-asalan. Nah, karena goalnya itu tidak spesifik, goalnya itu terlalu luas, maka teman-teman ketika nge-track progresnya juga susah gitu ya. Coba kayak tadi ya, kita kayak yang aku bilang 2023 pengen jadi orang yang lebih baik. Nah loh, nge-tracknya gimana? Bingung nggak tuh teman-teman? Nanti bulan Februari udah bingung ya teman-teman. Ibaratnya akan sulit gitu ya teman-teman kalau teman-teman tidak punya goal yang lebih spesifik. Kenapa progres itu penting banget? Karena progres itu adalah bentuk teman-teman untuk nanti menghargai setiap prosesnya. Kemudian repeated failure. Walaupun ini mungkin pasti masih terjadi ya teman-teman, tapi banyak juga nih kalau misalnya kita, kayak aku sendiri ya pribadi, setiap tahun gue udah ngeset resolusi, kayaknya pengennya kurus ya, pengennya diet gitu, tapi udah gagal mulu terus. Jadi kayaknya semakin tahun tuh semakin nggak tahu deh masih mau pakai resolusi itu apa enggak gitu ya, atau masih punya niat kurus apa nggak tahu deh, nggak pede, soalnya gue udah tahu nggak akan kejadian sih gitu. Banyak yang dari kita berpikir seperti itu ya teman-teman, karena sudah ada kegagalan sebelumnya, jadi kita nggak confident gitu ketika kita mau meng-carry goal ini. Udahlah, resolusi ini udah gagal, kita start lagi tahun depan ya, tanggal 1 Januari 2024 gitu. Tapi sebenarnya nggak ada loh teman-teman yang mengharuskan teman-teman untuk mulai itu nanti lagi ketika ada momennya lagi.
Terus terkadang kita tuh juga tahu nih teman-teman apa yang mau kita capai, tapi terkadang kita nggak tahu kenapa sebenarnya kita mau mencapai goal tersebut. Sebenarnya harus gimana sih ketika kita nge-set atau nge-plan goal kita gitu ya. Nah, di sini mungkin aku share sedikit praktis yang kita lakukan di Mekari gitu. Di Mekari ini kita nge-set goal, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan yang namanya KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Di Mekari kita pakai yang mirip-mirip, namanya OKR, Objective Key Results gitu. Secara garis besar teman-teman, apapun goal yang kalian set gitu ya, atau resolusi yang teman-teman buat, sebisa mungkin kita buat dengan SMART method ini. SMART itu S-nya apa sih Kak gitu ya? S-nya itu spesifik. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kita mau 2023 mau lebih kurus gitu ya, itu belum spesifik enough. Misalnya KR-nya adalah mau pergi ke gym seminggu 3 kali. Nah, itu teman-teman bisa ukur ya gitu. Apakah dalam minggu tersebut teman-teman pergi 3 kali atau enggak, itu teman-teman bisa ngukur gitu. Atau mau cut makan di luar menjadi seminggu sekali aja, itu juga teman-teman bisa ukur. Jadi begitu udah lebih dari sekali, teman-teman udah tahu, wah nggak achieve nih goalnya di minggu ini gitu ya. Jadi harus ada, kalau bisa sebisa mungkin teman-teman usahakan ada angkanya gitu ya. Jadi kita ngukurnya juga enak. Oke, attainable ya. Kalau misalnya di minggu ini atau misalnya let's say di quarter ini gitu ya, tim dari Mekari University tiba-tiba keluar angka, oh adain dialog karirmu 1 quarter 100 kali, jebret tiba-tiba, attainable nggak tuh Nisa, 100 dialog karirmu dalam 1 quarter, gimana tuh kira-kira? Mabok sih kayaknya Kak. Mabok ya. Nah, oke. Jadi kita harus tahu gitu, ini realistis nggak sih goalnya untuk kita achieve. Terus relevan. Nah, teman-teman orang yang tepat nggak sih untuk mengerjakan goal ini, gitu ya? Atau teman-teman orang yang tepat nggak sih untuk set ini dengan dengan untuk kalian punya goal itu dan untuk kalian achieve goal itu. 2024 mau punya anak 2, sekarang pacar aja belum punya, gitu ya. Relevan apa enggak gitu ya teman-teman gitu. Jadi kita harus pikirin dengan baik ya teman-teman, apakah goalnya itu relevan buat tim kita apa enggak gitu. Kemudian time bound. Nah, ini time bound juga penting ya teman-teman gitu. Kita harus tahu, kita harus kasih timeline gitu. Kenapa kita harus kasih timeline? Supaya kita bisa disiplin. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk plan goals-nya. Nah, sekarang ketika planning goal-nya sudah mantep gitu ya, apalagi yang harus dilakukan? Nge-track goal-nya. Nge-track goal-nya nggak kalah penting, teman-teman ya. Teman-teman udah plan sedemikian rupa gitu ya, terus kemudian nanti udah mungkin teman-teman coba lakuin tapi nggak di-track gitu ya, juga akan sulit gitu teman-teman. Karena teman-teman nggak akan tahu gue udah sampai mana gitu ya, apa yang udah oke, apa yang masih harus di-improve, itu juga teman-teman nanti akan sulit untuk tahu. Ada pertanyaan lagi nih, kayaknya semua orang udah mulai panik nih ya, udah masuk 2023 katanya itu resesi. Wah, itu kayaknya nggak cuman keuangan aja, pasti semua area itu pasti kena ya kayak. Nah, ketika kita mau buat resolusi di 2023 tapi kita tuh udah dikasih banyak info kalau misalnya ternyata akan resesi 2023 dan bikin ngedown, itu gimana sih Kak cara kita tuh tetap semangat gitu untuk achieve-in si resolusi-resolusi ini gitu, walaupun resesi ini ya bikin kita stres lah gitu untuk dihadapin. Mungkin kalau aku sebenarnya ngelihatnya bukan hanya resesi ya gitu, tapi maksudnya gimana sih caranya kita menghadapi ketika keadaan itu menjadi nggak pasti gitu ya, menghadapi sebuah ketidakpastian. Kalau buat aku, apalagi kalau misalnya kembali kita bicara ke resesi gitu ya, kata kuncinya sebenarnya ada di isu gitu ya. Saat ini itu masih isu gitu ya teman-teman. Dan di satu sisi kita nggak treat itu sebagai fakta yang akhirnya merundung pikiran kita terus ya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus bersiap gitu, ibaratnya buat kemungkinan terburuk seperti apa gitu. Terus kemudian sebenarnya gini, kayak tadi mungkin Nisa bilang gitu ya, tapi udah kepikiran gitu ya. Sebenarnya yang bikin kita kepikiran itu kan karena ada ruang kosong ya di otak kita gitu, atau di pikiran kita. Kalau dari aku lebih baik fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Yaitu apa? Yaitu mengisi apa yang ada di pikiran kita, memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, sehingga kita nggak even punya waktu nih gitu buat ibaratnya mikirin resesi gitu. Coba Nisa mungkin nih dari hari ke-13 di 2023 udah pusing mau achieve target, nggak kepikiran resesi kan ya Nisa? Iya benar banget.